Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021, dengan judul pembahasan Elia menolak tawar hati. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Firman Tuhan berkata, "Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, 'Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut.' Lalu kata Elia, 'Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.'" Saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia. Ketika berada di Gunung Karmel, ia memohonkan doa supaya hujan turun. Imannya diuji, namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan. Tetapi dengan iman yang kuat, ia menyampaikan permohonannya ke tahta anugerah. Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada ke-6 kalinya, doanya tentu tidak akan dijawab. Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita, dan kalau kita membuktikan sabdanya, ia akan menghormati iman kita. Ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya, dan kemudian ia memberkati kita, karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri apabila berkat itu menjadi milik kita, melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah. Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali kita berseru kepadanya, karena kalau ia melakukan ini, kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita. Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa. Sementara ia menyelidik hatinya, ia tampak semakin lama makin berkurang, baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa, dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri, sambil bergantung pada Juru Selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapapun seseorang berani dan sukses dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa, kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah. Apabila lingkungan bangkit untuk menguji imannya, ia akan kehilangan keberaniannya. Bahkan setelah Allah memberikan kepadanya tanda-tanda kuasanya yang nyata, setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah, ia akan gagal kecuali ia berharap secara mutlak pada
yang Maha Kuasa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati berkat-Mu pada pagi ini. Pekabaran yang begitu indah sehubungan dengan pengalaman dari Elia ketika dia bermohon, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Kami memiliki satu pengalaman yang baik. Untuk mana Tuhan? Tidak jemu-jemu kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, bermohon untuk Tuhan kiranya mengabulkan doa kami. Iman Elia menjadi satu pengalaman iman kami untuk membuktikan bahwa Allah selalu mendengar dan sedia menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kiranya kami di dalam lindungan Tuhan, kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami ada dalam naungan Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah kami akan selalu merasakan kasih Tuhan, dan berkat-berkat surga akan selalu menyertai kami. Berkati kami sepanjang hari ini, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.